dengan jelas sekali dia menulis kepada Timotius. Tetapi hal yang menarik, dia berkata ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Apa yang dimaksud oleh Paulus tentang pertandingan ini? Apakah dia seorang olahragawan? Tidak. Kalau kita kembali pada pasal 2 Timotius pasal 2, kita akan membaca dan temukan di sana ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Artinya begini, saudara, suka atau tidak suka, ayat-ayat yang kita baca pada pasal 2, Paulus kemudian menyampaikan kepada Timotius mengenai status kita sebagai orang percaya dalam perjalanan hidup yang disebut perjalanan imanen kita. Karena selama kita masih di dunia ini, hidup kita adalah hidup berjalan dalam iman. Dan iman tidak menggunakan media apapun juga. Iman tidak menggunakan minyak urapan. Iman tidak menggunakan apa saja. Iman adalah produk firman Allah dalam hidup kita. Dan surat Petrus menulis hanya tuju kepada Allah. Itu iman Kristiani yang benar. Nah, selama kita hidup dalam dunia ini, dari waktu ke waktu kita hidup dengan iman. Ini ditulis dalam Alkitab dalam surat Roma. Kita hidup dari iman kepada iman. Paulus kemudian menulis dalam surat ini pasal 2 mengibaratkan kita dalam kehidupan iman ini seperti pertama seorang prajurit. Seorang prajurit ketika dia berperang, dia tidak ingat-ingat dulu di rumah, saudara. Dia tidak akan ingat harta bendanya, bahkan keluarganya kadang-kadang dia tidak ingat. Seorang marinir pernah bicara kepada saya beberapa tahun lalu, saudara, cerita pengalaman dia di Timur Tengah, di Timor Leste waktu perang di sana. Dia berkata, "Bro, saya di sana dibawa desingan peluru, nggak ingat apa-apa lagi, yang penting selamat." Itulah seorang prajurit. Tetapi juga disebutkan bahwa kita ini juga digambarkan seperti seorang petani. Untuk mendapatkan hasilnya, untuk panen, untuk dapatkan tuaiannya, kita harus bekerja dan harus menabur. Itu hukumnya, saudara. Tetapi juga kita digambarkan seperti seorang olahragawan. Ayat yang kita baca, ayat yang kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Apa hubungannya? Ayat yang kita baca pada pasal 4, Paulus menulis, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Artinya, kalau kita kontekskan sebuah gambar bagikan seorang olahragawan, Paulus telah bertanding sebagai seorang olahragawan menurut aturan-aturan yang ditentukan. Hidup kita ini, sadar atau tidak sadar, dari waktu ke waktu kita jalani kehidupan iman kita juga seperti seorang olahragawan. Pada akhirnya kita akan sampai pada titik akhir. Persoalannya adalah apakah kita melewati hari-hari hidup iman kita bagaikan seorang olahragawan yang bertanding menurut aturan. Kalau kita baca dalam surat Ibrani pasal 12, di sana juga Paulus menulis begini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah
menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kembali Paulus ingatkan bahwa mau tidak mau, suka atau tidak suka, hidup kekristenan kita digambarkan seperti seorang olahragawan. Lebih jauh dalam ayat yang kita baca tadi, bahwa dalam pertandingan perlombaan iman kita ini, kita disaksikan oleh banyak orang bagaikan awan. Ini istilah yang digunakan di zaman itu. Lalu kemudian dia berkata, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Kalau dosa, saudara, kita sudah tahu, dosa adalah sebuah perbuatan, ucapan, pikiran, hati yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Allah. Bahkan kriteria dosa dalam surat Yakobus ditulis, kalau kita tahu berbuat baik kita tidak lakukan, kita berdosa. Tetapi yang disebut beban itu apa? Beban di ayat di sini bukan beban dalam artian aduh saya sedang sakit, saya sedang banyak hutang, saya sedang ongkos ini, ongkos itu. Bukan beban itu. Bukan. Saya ingin sampaikan firman Allah kepada kita sekalian karena saya melihat bahwa mungkin lebih daripada separuh adalah hamba-hamba Tuhan. Kalau misalnya beban itu dikatakan penderitaan, bukankah penderitaan adalah sarana yang Allah pakai untuk menguji dan menguatkan iman kita? Dalam surat Petrus, dalam surat Roma, penderitaan yang kita alami sekarang ini mengerjakan kemuliaan yang besar untuk yang akan datang. Jadi beban di sini bukan penderitaan, tetapi kebiasaan. Ada kebiasaan-kebiasaan kita yang menghalangi perjuangan iman kita. Dan kadang-kadang kita berargumentasi begitu, nggak apa-apa, udah dari semuanya. Kalau orang Betawi seperti itu, saya udah dari semuanya begitu. Justru itu yang akan menghalangi kita dalam perlombaan iman. Kita hamba-hamba Tuhan, saya bicara kepada hamba Tuhan, kepada jemaat lainnya, kepada hamba Tuhan. Kadang-kadang kita pun sadar kebiasaan buruk kita anggap bagus, padahal itu beban. Bahkan kadang-kadang bukan buruk untuk orang lain, tapi buruk untuk kita sendiri. Contoh, misalnya, saya lama jadi pengajar di Ketapang, kurang lebih 14 tahun. Di Ketapang dulu ada jemaat kenal baik dengan saya. Ibu ini selalu sanggul tinggi, saudara. Ya memang biasa. Ibu ke gereja dia sanggul tinggi, saking tingginya, luar biasa kayak ban radial. Satu waktu nggak ke gereja. Minggu berikut saya tanya, Tante kenapa minggu lalu tidak ke gereja? Aduh, kata tetangga itu suka orang spreaker. Dia bilang, ye tahu, mati lampu, Eka tidak bisa gebrok. Bayangkan saudara, hanya karena gebrok nggak bisa gebrok ke gereja. Ini contoh kasus yang ringan. Kedengarannya, iya juga, tapi tidak juga, saudara. Apalagi kebiasaan hidup kita yang merugikan orang lain. Bukan dosa, tetapi kemudian menghalangi hidup kita. Saya lanjut pada ayat ini. Ayat yang kedua,
marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Saya tahu bahwa kadang-kadang saudara, atau banyak juga teman-teman hamba Tuhan dari gereja kita yang menyampaikan firman Allah itu suka beralegoris. Kalau bicara mata, oh itu iman. Tidak, saudara. Di sini ayat ini tidak berkata mata. Bukan. Tetapi bukan iman, dia tidak bicara iman. Tetapi matanya sendiri. Kejatuhan Hawa yang merupakan awal dari kehancuran keberadaan manusia di Taman Firdaus adalah ketika Hawa berjalan-jalan di Taman Firdaus, dia melihat buah pohon yang dilarang oleh Allah. Artinya berawal dari ketertarikan matanya. Jadi mata kita ini penting, saudara. Penting untuk kita jaga juga. Bukan berarti kita mata ini nggak boleh lihat ini, nggak boleh lihat, bukan. Karena dari mata kita bisa menilai orang. Kalau kita baca Alkitab, mata seorang hamba di zaman bangsa Israel, seorang hamba hanya bisa diperkenankan melihat gerakan tangan dari tuannya, bukan melihat mata tuannya, bukan. Ini ada hukum orang Israel. Dia hanya sampai pada diperkenankan untuk melihat gerakan tangan tuannya. Kenapa disebut demikian, saudara? Saya katakan tadi, di sini kita tidak menafsir secara alegoris. Oh, mata ini adalah iman. Saudara baca, mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Antara I dan V itu berbeda, saudara. Antara pistis dan apotemonai, mata. Jadi mata kita ini perlu sekali kita jaga hanya untuk melihat perkara-perkara yang baik dari Tuhan atau dari orang lain. Mata seekor Raja Wali mampu menembus apapun juga, melihat dari jauh mangsanya, dan itu menggambarkan kepada kita bagaimana kita mempunyai visi jauh ke depan untuk mencapai target-target kerinduan kita dalam pelayanan. Itu tidak salah. Saya berikan ilustrasi begini. Perbedaan antara mata seekor lalat dengan mata seekor lebah. Mata seekor lalat, walaupun di tengah-tengah tumpukan bunga yang bagus, yang dia cari adalah sampah, tetapi mata seekor lebah, di tengah-tengah tumpukan sampah sekalipun, yang dia cari bunga. Dalam kehidupan praktis kita, mari kita lihatlah kebaikan orang, saudara. Hanya kebaikan saja yang kita lihat. Jangan kita lihat jeleknya. Cuma kan kita kadang-kadang terjebak di situ, saudara. Ya kita cari jeleknya, ya kita cari salahnya. Ini mata seekor lalat.
sekalipun di tengah-tengah tumpukan bunga yang bagus, dia akan cari sampahnya. Tapi mata seekor orang di tengah-tengah tumpukan sampah, dia cari bunganya. Mati penting, saudara, tertuju kepada Tuhan. Kembali kepada surat Timotius tadi, ayat yang ditulis begini. 6 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. The good struggle, and I have struggled. Saya telah bertanding dengan baik. Saya bertanding dengan baik dengan mengikuti aturan-aturan dan telah berusaha dalam pertandingan itu. Bukankah pertandingan kita dari waktu ke waktu berkaitan erat sekali dengan keselamatan kita, saudara? Gereja kita bukan penganut paham Calvinisme, sekali selamat tetap selamat. Gereja kita adalah gereja yang menganut paham keselamatan bersyarat. Itu sebabnya Paulus tulis dalam surat Filipi, kerjakanlah selamatmu, bahasa yang lama saya pinjam, kerjakanlah selamatmu sendiri-sendiri. Keselamatan pribadi kita tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Keselamatan seorang anak tidak bisa dikerjakan oleh orang tua. Masing-masing mengerjakan keselamatan kita. Jadi mari kita bertanding. Berapa lama lagi kita bertanding ke depan? Itu sangat misteri buat kita. Kita tidak tahu kapan berakhirnya pertandingan rohani kita ini. Kita tahu. Tetapi mari kita bertanding dengan ikuti peraturan Tuhan. Dengan mata tetap tertuju kepada Tuhan. Haleluya. 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 Jangan contohi mata seekor orang yang dicari sampah, yang dicari jeleknya orang, yang dicari salahnya orang. Coba sekali-sekali kita jadi matanya lebah, yang dicari yang bagus-bagus. Itu sebabnya Paulus tulis, apa yang baik, yang manis, yang mengandung sukacita dan lain sebagainya, itulah yang harus kamu pikirkan. Saya orang yang suka bercanda. Saya tidak pernah saya mengajar sini, karena cukup lama juga saya mengajar sini. Saya nggak tahu berapa tahun, lama juga ya. Saya mengajar di sini. Ada satu kesan yang saya sampaikan. Sesi pertama saya mengajar di kelas ini, di ruang ini. Saya tidak tahu beliau sudah ada di kantor. Dan itu baru dibuka angkatan yang baru dimulai angkatan baru. Lalu saya berkata begini kepada para siswa-siswi, saya bilang begitu, kamu baru masuk sekolah, saya tidak tahu beliau sudah di kantor. Saya lupa siapa yang dia panggil, staf yang dia panggil. Tapi berkata, waktu staf yang dipanggil, ya dengan apa studio album itu? Nah, saya mau suka bercanda, saudara. Saya suka bercanda. Adakah berdosa kalau kita bercanda mengenai Abu Nawas ketemu Abu Bakar? Bikin perusahaan Abu Bosok, kalau ekspor ke Abu Dhabi. Nah, tapi kalau kita omongin orang, dosa, saudara. Jadi jangan. Mari kita jalani hidup
imanen kita, bahkan seorang olahragawan untuk mencapai garis akhir dan memenangkan pertandingan itu, kita bertanding dengan aturan-aturan. Kata orang, seorang satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Nah, kalau ini filosofi ini kita pegang, saudara, maka saya percaya kapan waktunya kita akan akhiri pertandingan hidup kita ini, kita juga akan mengakhirinya dengan baik dan mencapai garis akhir dengan baik, dan kita akan mendapatkan mahkota kemenangan itu. Beliau telah mengakhiri pertandingan yang begitu panjang. Kita dengar tadi dalam lewat hidup sebagai seorang hamba Tuhan, seorang penginjil, juga penggagas beberapa berdirinya persekutuan doa di Jakarta, dan juga hadirnya sekolah di sini. Dan tidak mudah, saudara. Dan itu bagian dari apa yang almarhum lakukan semasa hidupnya, mengisi kehidupan dalam pertandingan iman, perlombaan sampai pada akhirnya. Itu sebabnya kepada keluarga kita tidak ragukan kemana roh dan jiwanya pergi. Banyak karya telah beliau lakukan dan merupakan investasi di dalam surga, puji Tuhan. Tetapi kepada keluarga besar dan seluruh jemaat, saya pinjam kata Alkitab, kata Yesus, di mana hartamu, di situlah hatimu. Beliau adalah bagian harta dalam keluarga, terutama keluarga, dan juga kita. Kesanalah hati kita tertuju. Daud pernah alami pengalaman yang sama. Ketika anaknya dalam keadaan sekar, dalam keadaan daya, dia berpuasa, dia berdoa sekiranya dapat anaknya ini tetap hidup. Alkitab berkata dia pakai pakaian karung, dia menyiram tubuhnya dengan abu, dia berdoa dari hari ke hari, dia tidak mau makan, tidak mau urapi minyak, mukanya dengan minyak, tidak mau ganti jubahnya. Tetapi setelah dia tahu anaknya telah dipanggil Tuhan, dia ganti jubahnya, dia urapi mukanya dengan minyak, dia minta makan kepada pegawai-pegawainya. Lalu mereka berkata, aneh raja itu, waktu anaknya masih hidup semuanya tidak mau, sekarang dia minta makan, ganti baju, urapi muka dengan minyak, dan seterusnya. Dia berkata begini, saya tahu kemana dia pergi. Dia tidak akan datang kepadaku, tetapi akulah yang harus pergi menjumpai dia. Dan ini bahasa iman orang percaya. Haleluya. Kita tahu kemana almarhum roh dan jiwanya pergi. Kesanalah hati kita tertuju, dan kesanalah kita akan pergi juga, yaitu dalam surga kekal untuk selama-lamanya. Tuhan berkati kita sekalian. Saya ingin menyanyikan sebuah nyanyian karya atau kubah beliau, Ku Ingin Menikmati, dan seterusnya. Kita beri bersama-sama. Ku ingin menikmati pribadimu
bersama keluarga yang berduka. Kami tundukkan kepala kami di hadapan-Mu. Hati kami terangkat kepada-Mu Tuhan, mengakui kedaulatan, kebesaran kuasa-Mu Tuhan. Dan Engkau adalah Allah di atas segala-galanya. Berkenan Engkau memanggil suami, ayah, mertua, keluarga, rekan sekerja kami, hamba-Mu, Pendeta Awan Datu Tuhan. Sekian banyak tahun berada dalam beban pekerjaan Tuhan, telah menghasilkan banyak karya pelayanan, dan ini tidak bisa disangkal Tuhan. Tetapi Engkau lebih dari segala-galanya, lebih mencintai dia daripada keluarga mencintai dia. Engkau lebih dari semuanya Tuhan. Engkau berkenan memanggil hamba-Mu kembali kepada-Mu. Di depan kami peti jenazah, di dalamnya terbujur kaku jasad kekasih kami, rekan sekerja kami. Apa yang kami lihat, yang sebentar akan hilang dari pandangan mata kami, tetapi keyakinan kami yang pasti Tuhan, roh dan jiwanya telah bersama-sama dengan Engkau di dalam surga, dalam kemuliaan yang tidak pernah berakhir. Di sana tidak ada sakit penyakit, di sana tidak ada keluhan, di sana tidak ada beban, di sana tidak ada penderitaan Tuhan. Dan kesanalah juga kami akan pergi. Hati kami tertuju kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau dibesarkan, dipermuliakan dari waktu ke waktu dalam hidup kami. Roh Kudus, pribadi Allah, roh penghibur, Engkau lawati keluarga yang ditinggalkan. Jamah dengan tangan-Mu Tuhan. Hiburkan dan kuatkan mereka senantiasa, yang akan meneruskan pelayanan yang besar yang ditinggalkan oleh hamba-Mu. Untuk itulah berikan kekuatan bagi mereka sekalian. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, baik yang ada di Cianjur maupun yang ada di Jakarta. Lindungi dan jaga mereka sekalian. Terima kasih Bapa. Nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami sudah menerima firman Allah pada siang ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Sekaligus dari tempat ini, saya sebagai Ketua Majelis Pusat Gereja Pantekosta Indonesia akan menyampaikan hal penting berkaitan dengan organisasi gereja kita, karena almarhum adalah Ketua Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia, Jawa Barat, sampai akhir hidup. Artinya, secara organisatoris terjadi kekosongan jabatan ketua. Dalam anggaran rumah tangga disebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan, khususnya ketua majelis daerah, itu merupakan kewenangan sepenuhnya dan majelis pusat. Jadi diminta kepada majelis daerah untuk biasa-biasa saja, ya, dengan adanya kesakusuk, karena nggak ada gunanya. Biasa-biasa kerja seperti biasa. Nah, karena terjadi kekosongan, maka saya sebagai Ketua Umum Majelis Pusat GPDI menugaskan Wakil Ketua sebagai pelaksana tugas Ketua. Jadi belum Ketua, tapi Wakil Ketua sebagai pelaksana tugas. Jabatan Ketua belum diisi. Kemudian akan terjadi pergeseran. Nah, itu berkaitan dengan kewenangan MP juga. Saya harap Mas Daerah bisa memahami ini. Jadi di bawah komando Wakil Ketua sebagai pelaksana tugas sementara dalam tugas Ketua, rekan-rekan Mas Daerah Jawa kerja saja seperti biasa, lalu tangani hamba Tuhan Jawa Barat, dan menangani juga kebutuhan hamba Tuhan Jawa Barat,
Dan kita berdoa supaya cepatnya wabah COVID-19 ini selesai, kita kembali lagi ibadah seperti biasa di gereja masing-masing. Haleluya. Mudah-mudahan bis daerah, nggak apa-apa. Saya sudah menyurat kepada semua bis daerah se-Indonesia bahkan sampai di luar negeri, majelis daerah tidak perlu mengembalikan kewajiban setoran wajib kepada MP dari Maret sampai Juli. Jadi uang itu dibantu kepada ada uang juga, dari ibadah juga. Ya udah doa saja. Ada ya? Ada. Nama bantuan Jawa Barat ada. Ya. Ada. Yang penting dibantu oleh majelis daerah. Saya kembalikan kepada tugas. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ketua Umum atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya ini memberikan kekuatan, penghiburan bagi kita semua, khususnya bagi keluarga yang ketiga. Puji Tuhan, kita masuk dalam acara berikut, yaitu sepeninggal dari almarhum Pendeta J.E. Awardatu sebagai Gembala Sidang GPDI Cianjur. Tentu pekerjaan Tuhan harus tetap berjalan dan berlangsung. Untuk itu MD sudah berembuk dengan pihak keluarga dan akhirnya MD sudah menetapkan pengganti daripada almarhum Pendeta J. Awardatu sebagai Gembala Sidang di GPDI Cianjur, yaitu Ibu Melani Awardatu. Dan untuk itu sebentar kita akan masuk dalam acara pelantikan Gembala Sidang GPDI Cianjur, tapi akan didahului dengan janji setia yang akan dipimpin oleh Biro Organisasi Majelis Daerah Jawa Barat, yaitu Pendeta Jeffrey Malik. Untuk itu dengan sangat hormat saya memohon meminta Ibu Pendeta Melani Awardatu untuk bisa berdiri dan saya serahkan kepada Biro Organisasi. Ini adalah naskah janji kesetiaan. Ibu mengikuti ucapan saya. Sekarang dimulai. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebutkan nama Ibu selengkap-lengkapnya. Saya Melani Awardatu. Saya berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas pelayanan sebagai gembala jemaat dan tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan serta semua ketentuan organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia, bahwa saya akan melayani Tuhan dan pekerjaannya dengan penuh ketulusan hati
kekudusan, dan pengabdian diri yang sungguh-sungguh sebagai wujud pengembangan talenta yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa saya akan mengutamakan pelayanan yang telah dibebankan kepada saya sebagai gembala jemaat, lebih daripada kepentingan pribadi atau kelompok, bahwa saya akan menjunjung tinggi kehormatan dan martabat sebagai pemimpin rohani di lingkungan jemaat dan sekitarnya, serta akan menunjukkan sifat-sifat dan perilaku Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan saya, bahwa saya akan menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan kesetiaan kepada organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia, serta kepatuhan kepada pemimpin organisasi gereja dan kepatuhan kepada pemerintah, serta memegang teguh rahasia organisasi gereja. Kiranya Roh Kudus akan menolong dan memberikan kemampuan kepada saya. Amin. Ibu telah menyampaikan naskah janji kesetiaan di hadapan seluruh jemaat, di hadapan hamba-hamba Tuhan, di hadapan majelis daerah, di hadapan majelis pusat, di hadapan semua yang hadir. Dan kami percaya semua itu Ibu akan pasti dapat melakukan dengan yang terbaik. Nah, pejabat yang melantik adalah Wakil Ketua Majelis Daerah Bapak Pendeta Martin Salim dan Majelis Pusat yaitu Bapak Dr. John Weol beserta jajaran dan juga jajaran Majelis Daerah. Silakan. Saya serahkan dulu pekerjaan ini kepada Wakil Ketua MD Pak Sawi. Saya undang Bapak Tuhan Majelis Daerah Majelis Pusat untuk mengiringi Ibu Melani. Mari kita berdiri. Aku berserah, aku berserah. Aku berserah.
memanggil Bapak Pendeta Awondato sebagai Gembala Gereja Pantekosta di Indonesia Cianjur. Dia telah pulang kepada penciptanya. Dia telah pulang kepada miliknya, yaitu Yesus yang menebus dia. Maka saat ini kami akan melantik Ibu Pendeta Melani Awondato sebagai Gembala Gereja Pantekosta di Indonesia Cianjur untuk meneruskan pengembalaan Gereja Pantekosta di Indonesia Cianjur. Kami tahu dia adalah hamba-Mu Tuhan. Dia milik-Mu Tuhan. Tuhan mempercayakan pelayanan ini. Tuhan jualah yang melengkapi dia dengan kekuatan dari yang maha tinggi, mengurapi dia dengan Roh Kudus, memberi dia hikmat akal budi, memimpin umat-umat-Mu yang banyak di Cianjur. Dan kami berdoa biar tangan-Mu yang perkasa menopang dia dalam menjalankan tugas ya Tuhan, supaya apa yang dipercayakan kepada dia benar-benar dia akan kerjakan itu dengan kasih kepada-Mu Tuhan, demi kemuliaan nama-Mu. Saat ini kami hamba-hamba-Mu akan menumpangkan tangan untuk melantik ibu kami. Kami lantik Ibu Pendeta Melani Awondato sebagai Gembala Gereja Pantekosta di Indonesia Cianjur, di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami minta penyertaan Tuhan sejak saat ini dan seterusnya Tuhan. Dan kami berdoa biar jemaat menopang hamba-Mu ini, biar pelayan-pelayan mendukung hamba-hamba-Mu ini Tuhan, biar jemaat kompak dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dan biar pelayanannya sukses bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Atas nama Majelis Gereja, Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia, kami mengucapkan selamat kepada Ibu Melani Awondato sebagai Gembala Gereja Pantekosta di Cianjur. Diiringi doa, Tuhan menyertai dan memberkati. Terima kasih. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan pelantikan daripada Gembala yang baru di PDI Cianjur, Ibu Melani Awondato. Berikut sambutan-sambutan. Yang pertama, mewakili Majelis Pusat. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Pendeta Heri Perial. Heri Lumato. Waktu dan tempat kami persilakan. Haleluya. Salam dalam kasih Tuhan kita Kristus. Perkabungan yang mulia, keluarga besar dari Om Yoyo yang saya sendiri, Tante Melani maupun Revi sekeluarga, begitupun juga Elga sekeluarga, jemaat Tuhan yang ada di GPI Cianjur, hamba Tuhan yang ada. Saya Sekolah Alkitab kelas 1 tahun 91 angkatan 4 di tempat sini. Dan saya mendapatkan begitu banyak hal yang luar biasa waktu saya sekolah, bahkan mendampingi beliau karena saya pernah menjadi pengurus, bahkan saya sampai saat ini juga sebagai pengurus alumni Sekolah Alkitab Cianjur dan Sekolah Teologi Alkitab Cianjur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Om Yoyo dia begitu luar biasa. Dia meninggalkan begitu banyak
berkat-berkat, berkat rohani bagi kami. Dan saya waktu merintis di BSD dan membangun gereja, selesai gereja itu yang meresmikan adalah Om Yoyo, ya. Dan banyak hal yang tunjukkan kebaikannya terhadap saya waktu pelayanan. Dan atas nama Majelis Pusat dan juga MPR Gereja Pantekosta di Indonesia, hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia dan juga di dunia yang ada, kami sangat merasakan kehilangan yang besar dan kami turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian orang tua rohani, pimpinan gereja, dan juga pimpinan sekolah Alkitab Cianjur. Percaya bahwa dia sudah pergi, tetapi begitu banyak penerus, yaitu lulusan sekolah Alkitab Cianjur yang akan terus berjuang untuk memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebelum saya akhiri sambutan saya mewakili Majelis Pusat, saya teringat bahwa suatu waktu kami pernah rapat di tempat sini, pengurus alumni sekolah Alkitab Cianjur. Tiba-tiba ada seorang anak hamba Tuhan yang datang dengan membawa mungkin batu yang besar, juga barang tajam, dan ingin mencari Om Yoyo. Kemudian pas saya ada di depan dan saya berkata kepada anak hamba Tuhan ini, Bro, masuk di lingkungan sini. Bahwa bro itu saya dengar pernah sekolah Alkitab. Kalau bro masuk dengan sopan dengan gaya hamba Tuhan, saya terima bro dengan sebagai hamba Tuhan. Tetapi kalau bro masuk dengan gaya begini preman, maka saya siap hadap bro. Ya. Dan singkat cerita saya berkata, lepas semua batu dan lain sebagainya di tangan. Dan dia lepas. Dan dia tanya siapa itu yang hadang saya di depan, dan mereka cerita. Dan Om Yoyo telepon saya dan berkata, kok kamu berani? Dan berkata, Om, yang lindungi Om bukan hanya pasukan malaikat di sorga, tetapi yang lindungi juga Om alumni sekolah Alkitab Cianjur. Ya. Dan Bapak Ibu, tidak panjang lebar, jadi kami atas nama Majelis Pertimbangan Rohani dan Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya, dan biarlah jemaat Tuhan, keluarga yang ada terus bergandengan tangan untuk memajukan pekerjaan Tuhan yang ada. Tuhan Yesus berkati. Berikut sambutan mewakili Majelis Daerah DPI Jawa Barat dalam hari ini akan disambut oleh Pendeta Taufik Katianda. Haleluya. Satu kehormatan untuk saya mewakili MT Jawa Barat yang akan sambutan pada saat ini. Saya pernah di Cianjur pas pemilihan MT lalu juga saya tidak untuk Yoyo, karena Yoyo lama bilang tidak akan mencalonkan, jadi saya sudah memilih calon saya sendiri. Tetapi yang ajaibnya saudara-saudara, saya jadi anggota MT. Dan saya yakin ini karena kebesaran hati dari Bapak Pendeta C. Amratu. Saya bukan siswa SKC, bukan, tetapi saya murid Yoyo. Pertama kali saya pengen untuk belajar berkhotbah baik itu ketika saya masih remaja mendengar rekaman khotbah Pendeta Yoyo Amratu KKR di Tondano tahun 80. Ketika saya dengar dia berkhotbah, saya merasa pendeta ini
dengan gaya yang baru, tetapi dahsyat dan luar biasa. Di dalam roh saya bangkit sesuatu. Saya ingin belajar berkhotbah yang baik. Saya ingin menjadi pengkhotbah yang bisa menjadi berkat. Apakah sekarang saya sudah jadi seperti beliau? Tidak juga. Tetapi saya merasa bahwa ada banyak inspirasi yang saya terima dari kehadiran beliau sebagai seorang pendoa. Ada banyak hal yang saya renungkan ketika ketua kami sudah dipanggil Tuhan. Pribadi ini adalah pribadi yang sangat unik. Saya ngomong dengan Bu Revi. Pernah Ryan Giggs berkata, seorang pemain Manchester United, dia bilang begini bahwa Lionel Messi adalah seorang pemain sepak bola yang hanya akan Anda tonton sekali seumur hidup Anda. Tidak akan ada orang lain seperti dia. Saya ingat Om Yoyo juga begitu. Saya heran sekali saudara, mengapa karena bentakannya membuat orang jatuh cinta. Bentakannya tidak menimbulkan kebencian. Saya mendengar kesaksian itu banyak orang yang sudah dibentak, termasuk kami majelis daerah juga dibentak. Tetapi kami semakin cinta dia. Karisma yang sangat unik. Ketika dia memukul seseorang dan pukulan itu menghasilkan pertobatan, menghasilkan semangat untuk menjangkau jiwa, dan menerima dia sebagai Bapa yang sungguh-sungguh memberkati panggilan seorang pelayan Tuhan. Saya tidak tahu apakah saya akan melihat kembali orang seperti ini. Saya cuma tulis di Facebook saya bahwa GPI Jawa Barat kehilangan orang yang tidak pernah akan bisa tergantikan. Mungkin meneruskan ya, dengan cara yang berbeda, dengan sistem yang berbeda, dengan manajemen yang berbeda, tetapi menggantikan, saya pikir impossible. Tidak mungkin. Orang ini punya karisma yang dahsyat, yang luar biasa, dan saya merasa kagum dengan kasih karunia Tuhan. Saya pikir begini Bapak Ibu Saudara, bahwa marilah kita belajar untuk diperkenankan Tuhan seperti hamba Tuhan. Karena ketika kita diperkenankan Tuhan, Tuhan bisa mengangkat kita luar biasa. Dan akhir dari kata-kata saya saat ini adalah begini, bahwa dari banyak hal yang bisa kita pelajari dari Om Yoyo, satu hal yang sangat penting sekali, yaitu cintailah Tuhan dengan setulus hati, sungguh-sungguhlah. Saya tahu bentakan-bentakan yang akan cinta Tuhan bukan karena kekejaman. Itu sebabnya Tuhan membela dia. Tuhan membela dia. Selamat jalan. Terima kasih. Berikut sebelum sambutan terakhir mewakili keluarga, ada pesan Bapak dari mantan Ketua Umum Majelis Besar Gereja Pentekosta Indonesia dari jauh mereka rekaman, yaitu Pendeta MD Bakari. Yang diberikan Tuhan
berbaca-baca musik dan menyanyi dan bermacam-macam yang dia gunakan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Saya bersyukur proses Tuhan yang dia sejauh belajar saya tahu sejauh tahun sih saya itu belajar dia cara musik dan dia selalu bersama di berikan persalahan dan saya ini kami kerana sesuatu tiap tahun ini kami sering bersama-sama baik dalam diri maupun keluarga ini dan kami nikmati bagaimana melayani Tuhan dan keberhasilan dan mereka di semuanya berjalan mulus. Israel adalah Tuhan. Seorang penyanyi juga, dia seorang sambutan berikut mewakili keluarga disampaikan oleh Pendeta Devi Lawana. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Saya bersyukur untuk semua kehadirannya. Saya tidak bisa bicara lebih banyak lagi karena sudah ada teguran dari kepolisian dan Pemda. Makanya oleh karena itu kita akan segera bersingkat dengan keberangkatan peti jenazah menuju ke tempat pemakamannya yang ada di belakang. Jadi nanti tolong dalam perjalanan menuju ke sana jangan perlu ada percakapan yang berlebihan dan kalau bisa jangan melewati depan, buat jalan samping kantor saja dan keluar di belakang. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Saya persilakan prosesi berikutnya. Sebentar, kita terakhir ucapan terima kasih dari Gembala Sidang PPDI Cianjur, Ibu Pendeta Melani Awan Datuk. Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kepercayaan yang besar kepada saya menjadi Gembala Sidang di GPDI. Bukan tugas yang mudah untuk saya lakukan, tapi saya percaya Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada saya dengan didampingi oleh anak saya Revi Awan Datuk dan dukungan sepenuh dari seluruh sidang jemaat GPDI Cianjur, juga staf pengerja Yayasan Kabar Baik, sehingga seluruh pelayanan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Majelis Pusat dan daerah, juga seluruh jemaat di Cianjur, Jakarta dan Kerawang, serta staf pengerja yang sudah mendukung pelayanan selama ini, baik di GPDI Cianjur, HMS Berdasi, dan Yayasan Kabar Baik, hingga dipanggil pulangnya Bapak Gembala kita. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri ibadah pelepasan jenazah ini, sebentar peti jenazah ini akan diikuti oleh bendera PPDI. Waktu tepat kami bersama cepat saja.
Kemudian hanya majelis daerah, mohon maaf istri-istri tidak, karena tempatnya sangat terbatas dan dalam sikon yang demikian pihak keamanan sudah berkali-kali menegur. Jadi kemudian perwakilan dari SKC 1, perwakilan dari AMS Jakarta 1, perwakilan dari Perdasi 1, perwakilan alumni 1, dan itu saja dengan keluarga dan keluarga inti dan keluarga besar. Puji Tuhan. Kita akan ada satu pujian, kita akan langsung saya tutup dalam doa. Kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Kau sudah pimpin ibadah ini pelepasan jenazah dari awal hingga pada akhirnya. Sebentar kami akan memberangkatkan jenazah ini untuk menuju ke tempat pemakaman. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Boleh sambil duduk aja enggak? Belakang silakan kita kelihatan. Boleh sambil duduk ya. Ya. Biar belakang juga bisa lihat ya. Maaf kalau duduk aja pemberangkatan jenazah. Saudara yang tidak berkesempatan ke sana karena terbatas tempatnya, saudara bisa menonton. Bisa ya? Bisa tunggu di sini. Iya, nggak usah dulu terlalu ramai banyak orang, nanti aja langsung di sana. Tadi kelihatan banyak orang, dinikmatin dulu aja. Maaf, boleh kasih jalan? Enggak kan. Live di GPDI rumahku. Pas ngangkat pertama yang berat banget. Dari mana mereka ngangkatin? Ini di pendeta J. Awan Datu ada ya? Maju, jalan.
Pak, maaf jangan. Awas ke kiri lagi. Kiri dikit, kiri dikit. Oh, kiri dikit. Ya. Potong, potong, boleh, boleh. Boleh potong, boleh potong. Boleh potong. Naik ke atas, naik ke atas. Naik ke cepat, lagi. Kanan lagi, kanan lagi. Kiri lagi, kiri dikit. Kiri dikit. Taruh ke sini sedikit. Lewat samping. Sini dulu ya. Sini dulu. Sembilan sini. Kanan, kanan. Komando kanan, kanan. Dioper, dia dioper. Dia dioper. Saya jangan banyak orang itu akan Langsung aja. Siap. Kepalanya belakang. Dari samping aja bagus. Dari samping. Nggak usah. Biar aja dulu, tutup aja dulu. Dari samping. Dari tadi ditutup kalau soalnya di sana kan. Nanti kita lihat aja saling kelihatan. Dan udah dibuka banyak orang. Nanti pakai mic nggak sih? Pakai. Ada nyambung ke situ. Kita nunggu orangnya. Berarti nanti aku tinggal di itu. Jadi Jangan kelihatan kerumunan ya. Iya makanya di situ. Nanti dipegang aja sama agak maju. Bisa, nah ini dia. Bisa, iya. Ada, baik kalau sudah, tolong geser ke atas keluarga ini. Mana Yusar? Kita berdoa dan nanti renungan firman Tuhan akan dikawakan oleh Kadin Pusat Pendeta Hendrik Suwangga. Saudara-saudara sekalian, karena waktu sudah cukup panjang dan kita rupanya diberi waktu begitu singkat, saya tidak akan berbicara panjang. Saya membaca sebuah ayat firman Tuhan di dalam kitab Bileam pasal 1 tentu 1 pasal ayat 15 berkata demikian.
Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, kita tahu bersama bahwa beliau telah meninggalkan kita, tapi satu waktu kita akan jumpa bersama. Kalau saya uraikan hal ini cukup panjang, tapi intinya adalah bahwa untuk berkumpul bersama-sama kelak tidak ada cara lain. Kita mengikuti jejak yang sudah dijalani oleh almarhum selama di dunia ini, yaitu tetap mempertahankan imannya di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara, satu waktu kita akan dengar bunyi sangkakala yang terakhir, dan kita yang percaya sampai akhir hidup kita akan berjumpa bersama-sama dengan beliau di sana untuk selama-lamanya. Untuk itu bagi keluarga, ini perpisahan sejenak, tapi kita akan jumpa sebentar, kekal selama-lamanya. Untuk itu tetaplah di dalam iman, sama seperti beliau telah menunjukkan kepada kita akan hal itu. Tuhan kiranya memberkati kita dengan firman. Haleluya. Saya persilakan petugas untuk menurunkan segera. Foto keluarga 2 menit. Masuk tali masuk. Maaf ya, ini official ya, agak masih space. Maaf Om, boleh kasih space Om. Tolong tapi mundur, maaf Om ya, maaf. Kalau bisa mundur Om. Masih mundur. Ini terlalu dempet soalnya. Masih lega di belakang Om. Om Koko ikut di sebelah sana aja biar gabung. Ini keluarga ini. Oke. Ya, lihat ke sini ya. 1, 2. Lagi 1, 2. Oke. Silakan petugas. Oh, sekali lagi sorry, keluarga full semua. Boleh dibagi 2 sebelah sini kalau Boleh minta jaraknya dulu Om, maaf. sebagian sorry, mundur semua ya. Sorry, mundur semua ya. Tolong maaf ya Om, mundur ya Om ya. Mundur semua ya. Oke. Sorry, mundur semua. Nggak dapat. Oke, boleh lihat sini semuanya. 1, 2, 3. Silakan petugas untuk menurunkan peti jenazah. Boleh tolong kasih space ya Om. Satu lagi. Apa di atas? Bunga diambil. Di atas sana. Bikin bendera kita dibuka licin. Boleh maaf, selain petugas kita balik dulu ya. Nanti kita kembali dulu selain petugas. Tolong yang dia petugas saja di sana karena Pak acara segera. Yes. Nanti pasang lagi di bawah. Ya, nanti aja. Recorder saja. Launa. Pelan. Lurus. Pak, tolong jangan. Lurus. Turun di bawah ya. Tolong bendera. Nanti ya.
Ini masalahnya Taruh di bawah sini. Ini lah dikit ini. Ya, kakinya buang. Pak, ya kan saya. Iya. Dikit. Ambil bagaimana mau tanah? Oh, ya. Bentar, bentar saya lihat dulu. Iya, ayo. Biar keluarganya. Ya. Keluarga minta. Kenapa? Bentar dulu, Pak. Siap. Ya. Nanti. Ya. Tolong Pak semua bisa mundur. Ya, bisa. Om yang di belakang, maaf Om. Boleh nanti aja fotonya Om ya? Boleh di... Bunga yang tadi mau dibawa Di atas nanti. Tahun datu tubuhmu berasal dari tanah akan kembali kepada tanah dan roh kembali kepada Allah yang di surga. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan tugas. Oh, tabur bunga, ya silakan. Tabur bunga. Pertama keluarga inti dan keluarga besar. Ya. Karena ini waktunya singkat saja, cukup saja keluarga inti dan keluarga besar. Ya. Nanti yang lain di atas. Sudah ya, yang sisa di atas saja berarti. Ya, sudah. Bapak petugas. Tolong dikurang. Petugas timbul. Bapak-bapak, boleh silahkan menuju ke ruang makan. Biarkan kita tinggalkan hanya keluarga. Ya. Boleh kembali semuanya selain keluarga inti. Pak, silakan. Boleh kembali ke ruang makan. Boleh langsung ke ruang makan.